dia sederhana gitu. Jangan pikir susah. Caranya kayak paper gitu, lihat. Kemarin mengajar ini, lihat. Oh, paper ini. Saya nggak sampai sejam beres yang mereka codingnya. Tinggal tulis papernya di situ. Tapi kan itu kan sudah dari orang. Ya, mereka sudah bikin, mereka tiru. Oke, ya. Lain, bayang kalian. Parasnya semuanya itu berakhir dengan admin belakangnya. Ada yang tahu? Network administrator, system administrator. Ya, tiga sama. Ya. Kalau IT-nya bagus, tiga orangnya. Jangan dibagi satu orang. Kenapa? Kalau aku pegang tiga-tiganya, perusahaan bisa aku kunci sendiri. Ya, aku megang database sama sistem operasi. Database karena sudah lama juga dan aku megang data ini. Sistem operasi, aku ngadain dua core dasar ini. Apom, dan sistem operasi. Ya, kelanjutan ini adalah teknik kompilasi, sistem distribusi, ya, dan lain. Itu semua perubahan dan itu semua variasi. Jadi ini dasarnya. Dan perlu nggak kalian sistem administrator model tersebut? Enggak. Ya, itu cabang ininya. Kalian hanya model IT-nya saja. Administrator, sistem operasi. Benar-benar mengetahui bagaimana sistem operasi. Ya. Beda spesifikasinya. Coding ada nggak coding? Coding ada, tapi codingnya dia hasilnya. Atau komputer itu kita berikan contoh adalah bahwa kalian bermain dengan Android dan Mac. Bedanya apa dengan Mac? Kalian kalau saya lihat yang telepon nggak ada bahasa yang pegang. Kalau kamu disuruh pakai Android, aneh rasanya kan? Dan orang Android pegang iPhone, beda rasanya kan? Beda sekali. Ya, aku ada iPad di rumah punya. Aku sudah setahun lebih di situ nggak pernah mau pegang. Ya, sekarang iPad itu menjadikan apa? Aku jadikan taruh jadi layar kedua. Layar kedua harganya berjuta. Itu gitu deh, soalnya. Dia kira-kira jadi layar kedua yang siap aku hanya kalau aku beli layar kedua juta malah korbankan sesuatu yang nggak bermanfaat. Kata-kata pakai layar kedua. Kenapa? Karena user itu memandang berdasarkan OS-nya pada dasarnya. Ya, semua spek beda. Ya, kalau kamu pegang bisa pakai. Kenapa? Karena interface-nya ya. Nanti setelah dalam 2 minggu aku akan suruh kalian coba 4 oleh tersebut ya. Karena akan merasakan bahwa dan cara menggunakannya. Tapi itu dari sudut pandang user. Ya, adalah kita mengorganisasi dari segi interaksi. Ini agak ya. Describe component of the computer. Illustrate transformation of user mode. Discuss how operating system are used in the environment from example for free system. Ini pada dasarnya adalah silabus kita.
selalu kita dari awal sampai akhir. Tadi aku kirim kalian slide buku yang aku kirim belakang, buku bacaan. Harganya sekitar $80 per lembar. Oke, lanjut ke apa OS? Sekarang sebelum aku memberikan OS, sekarang apa ini? Menerapkan mobil. Transportasi itu apa itu pesawat terbang? Apa itu printer? Oke, ya. Ini semua adalah hal umum. Kalian mungkin menjawabnya secara definisi. Aku tanya, ya, seorang mekanik automobil, jawaban mereka tidak seperti itu. Ya. Roda punya mobil. Oke. Bedanya apa mobil dengan mobil biasa? Masih mobil nggak? Kenapa? Definisinya dari segi sistemnya berbeda. Ada nggak mesin karburatornya? Enggak. Pakai bahan bakar nggak? Enggak. Ya. Ada roda. Ada mobil yang 6 roda. Pasti masuk mobil nggak kalau truk itu 6 roda? Nanti bagaimana definisinya gitu? Kalau mobil 3 roda, mobilnya satu, 3 roda gitu. Kalau motor 3 roda kan? Kalau gitu gimana beda antara motor dan mobil gitu? Ada atap, ada motor yang punya atap. Ya, pesawat terbang dong. Kalau pesawat terbang itu, kalau kita bandingkan dengan apa? Gliding itu pesawat sama. Oh, masih punya mesin gitu. Mesinnya apa? Itu definisi internasional. Kalau kita dari dari segi sistem dan user, ya. Jadi apa sistem? Ya. Program yang diantara user dengan hardware. Masalahnya sekarang itu agak susah didefinisikan. Ya, karena begini, OS Windows itu pada dasarnya bisa dianggap bukan OS. Kalau kita dari definisinya, dia dianggap sebagai sistem program daripada OS. Apa itu sistem program? Sistem program adalah program bawaan daripada OS. Itu definisinya. Lalu itu mana OS-nya? Mana bisa antara OS dengan ini? Ya, definisi itu benar-benar definisi sebagai OS. Ya. Masalahnya bagian mana yang bukan bagian dari OS-nya. File Explorer itu OS-nya bukan? File Explorer program kan? Jadi kita sebagai bagian pada OS ini dan beda, ya, agak susah, ya. Makanya kita lihat dari segi tujuannya. Jadi kalau kita automobil, tujuannya itu kita dari karena dia bisa melakukan ini, kita anggap sebagai mobil. Oke. Ya, karena bisa jalan, ya, kita bisa kendarai, bisa kita kendalikan, maka kita anggap sebagai mobil. Ya, kalau kita apa mobil yang RV, mobil enggak, kenapa enggak bisa kendaraan tujuannya tidak tercapai goalnya. Ya, jadi kita apa tujuannya? Agar kita bisa mengeksekusi program, agar kita bisa menggunakan dengan gampang, agar kita bisa menggunakan
Oke, betul itu. Ya, itu adalah komponen CPU. Oke, sekarang komponen daripada adalah komponen komputer. Model apa komponen? Arsitekturnya. Oke lah, kalau dia banyak ya. Atau komputer itu arsitekturnya namanya von Neumann. Pernah dengar? Apa komponen dari von Neumann? Semua mereka masih menggunakan dalam von Neumann. Ada video, memori, yang digabungkan software tersebut. Oke, ya. Yang suka ngotak-ngatik semua ya. Aku masih lebih suka pakai top. Pertama lebih murah, lebih powerful. Ya, dan aku suka hanya menggunakan satu file. Aku kalau agak suku pakai layar. Di laptop rasanya sudah nggak enak. Paling kalau aku duduk, kalau mau kerja itu mau layar. Kayak kalau pulang ke rumah gitu, baru mulai semuanya gitu. Tempat duduk bagus, meja bagus. Ya, tapi kalau terpaksa ya boleh pakai laptop. Sebenarnya kalau terpaksa ada HP. Dan itu perlu lagi menggunakan laptop. Aku banyak yang beda. Ya. Jadi dalam manual ya. Oke, kalau komputer yang secara lebih lagi ada hardware, APS, program dan user. Kita instruksi. Jadi apa yang dikerjakan OS tepatnya dapat peduli dengan prinsip allocation. Terutama kalau kita menggunakan seluruh resource yang pakai kamu. Itu maksudnya apa? Emang yang ada yang paham bukan aku. Ada beri contoh. Kapan kira-kira resource kamu dipakai dengan kamu? Server, application, dan lain-lain yang menggunakan siapa menggunakannya? Rame-rame kan? Aku pakai, saya mau akses, bisa kan? Pada support bisa bersamaan. Berapa banyak yang bisa dikasih aksesnya? Mestinya aku pakai, kamu pakai, nggak dibilang karena ada orang pakai ini karena lambatkan. Walaupun dulu ya terjadi itu biasanya ketika kuliahan gitu, kuliahan semua dosen lagi sibuk-sibuknya mau upload nggak kuat servernya. Ya, toh di mana servernya nggak mampu lagi membayar itu secara baik dan bagus kan. Contoh yang kalian mungkin pernah adalah di iOS, nanti bicara itu di sama protection. Ya, lagi ya, tinggal loh aja tuh. Contohnya mainframe di komputer.
Lalu bagaimana dengan HP? Kenapa menggunakan kalian? Apa? Kenapa? Iya. Satu ini. Kita coba lihat ada kamu. Ini apa kamu dengan yang pada huruf belakangnya. Kalau salah kamu kalau belakangnya itu M belakang. Huruf di belakang. Aku yang standar sekali. U M I. Apa 15 belum keluar kita 15. Kamu bilang mungkin tidak 11 gitu mungkin. 12 12 di ya jadi beda ya. Salah satu adalah jadi lihat ini hemat listrik dibanding punya aku kalau nggak salah cuma 65 watt. Aku pasti bawa di bawah mungkin 20 ke 15 ke 20 watt dari itu ya. Itu bedanya ya. Tambah lagi kalau yang punya Android ya, kita menggunakan Snapdragon. Kenapa beda lagi? Apple menggunakan Intel. Apple dulu menggunakan Intel iPhone-nya kalau salah. Sekarang mereka mulai pindah semua. Kenapa? Karena prosesor yang sekarang, kalau kalian kepada belajar di Orcom, prosesor sekarang adalah tipe prosesor yang terintegrasi. Ya, jadi bukan ini ada prosesor, ya, ada Bluetooth-nya, ada apa yang banyak dalam prosesor itu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi yang tipenya embedded. Ya, belum sekarang kalian pelajari. Karena mungkin kalau kalian lihat dan jadi kalau kalian pernah yang orang tua punya mobil, dibilang mobil kalian kalau mogok nggak bisa didorong itu karena itulah mungkin ya. Jadi definisinya apa? Ya banyak, ya banyak sekali itu. Dan juga gunanya. Jadi definisinya juga awal sekali. Ya. Cara kerja gini, promosi gitu, siapa yang mau dapat uang 10 juta, dia orang ini kita akan promosikan diri kita sendiri, ya, promosi orang lain, kalau sama aja promosi orang lain, mau kamu promosi orang lain, kamu dibayar kamu boleh apa? Oke, ya, nah. Di TikTok apa gitu tentang ada anak itu hobi makan main impact ditarik HP-nya dari laptopnya dari dia gitu. Lalu dia bilang apa bisa main impact di laptop, jadi di HP, ditarik HP-nya oleh ibunya juga. Ya, kita di HP, di tablet,
Ada juga letaknya. Masih nggak juga. Apa? Bisa main ini ya? Sudah bisa belum? Aku belum nyentuh PS5 masalahnya. Oke, lanjut ya. Masih bisa juga, masih lagi. Itu sudah diinstal di kulkasnya. Ya. Pokoknya install di semua device yang ya, kenapa? Karena sebagian perangkat rumah tangga modern ada screen. Kalau ada screen, ada OS biasanya. Ada OS kalau dia bisa install di mana-mana. Yang sekarang aku download Doom bisa diinstal di mana-mana. Kenapa? Karena dia dulu adalah game yang dirancang untuk komputer yang belum ada video. Sekarang kan komputer itu kan komputer yang bisa dibilang gitu, printer kalian itu driver ada lagi, ya. Oke. Jadi caranya adalah I/O device akan CPU bisa berjalan bersamaan. I/O dan CPU jalan bersamaan. Setiap controller akan mengatur setiap ada bus I/O akan berbicara dengan driver. CPU moves data from memory to local buffers. I/O device akan control. Device control info CPU bahwa ada yang berbicara dengan interrupsinya apa? Jadi begini sekarang. Kalian sekarang lagi lihat slide ini. Datanya sudah dipindahkan dari hard drive ke memori, diolah oleh CPU, ditampilkan di layar. Oke, sederhana ya. Ya. Sekarang coba baca spasi. Saya kalah dulu. Yang next slide. Oke. Itu ngapain itu? Itu I/O mengirim signal. Apa signalnya? Klik kanan atau spasi gitu ya, untuk lalu OS menerima itu. Dia menginterrupt bahwa tadi sekarang ini lagi jalan ini, ya, interrupt, bilang, "Oi, ada perintah dari I/O, apa ini? Teruskan." Bilang, "Oke, tunggu dulu, kita mesti CPU berhenti terjemahkan itu, baru dilakukan hal lain. Apa hal lainnya? Terjemahkan kan? Ambil slide berikutnya dari memori, lalu namanya interrupt tersebut." Ya, seperti itu. Nah, OS kita tipenya lah interrupt driven. Kita maunya adalah ada interrupt, karena maunya ada aksi. Kalau kamu klik mouse, maunya ada yang berubah kan? Itu mereka menginterrupt OS. Dan tadi kamu lagi dengar lagu, sekarang kamu pause gitu ya. Gitu. Ya, banyak lain-lain. Ya. Ya, makanya OS itu dianggap sebagai interrupt driven. Next slide. Ya. Kira-kira seperti gini tipenya. CPU jalan, I/O melakukan sesuatu, selesai, I/O-nya pun interrupt. CPU lakukan sesuatu, nyambung lagi, dan seterusnya. Makanya I/O sama CPU bisa berjalan secara bersamaan. Next slide. Ya. Bagaimana cara kita menghandle tersebut? Tergantung dari segi interrupt-nya. Ya. Kalau tadi kamu punya, coba kerja spasi. Bisa nggak? Oke, coba back lagi back. Oke, coba pencet huruf A. Ya, huruf A. Oke, ada berubah nggak kalau huruf A? Nggak ada. Kenapa? Diabaikan oleh OS-nya, bukan oleh ininya. Jadi ada interrupt. Kamu huruf A mungkin ini kan ditangkap oleh OS-nya, lalu itu program. Apa aksi programnya? Nggak ngapain? Kenapa ya? Karena nggak ada yang berubah. Tapi kalau punya spasi, dia berubah slide. Jadi tergantung apa yang terjadi dengan interrupt. Ya, itu adalah tugas utama dari OS. Kamu ngelakuin apa, dia kenapa? Contoh yang mungkin kalian nggak pernah lakukan adalah kalau kalian masih download film, masih
Nggak lagi sudah menggunakan Netflix sama ini semua. Streaming semua udah. Ya, kalau kalian buka film gitu, dia loading kan, buka bentar gitu kan. Setelah beres baru diputar, sama juga, ya. Ya, nggak langsung jalan. Kenapa? Karena perlu dipindahkan dulu, di buffering dulu. Bilang, oh cepet kok, iya, tapi tentunya perlu buffering. Buffering itu bukannya ketika kalian streaming ada buffer. Buffering itu di CPU juga dilakukan oleh. Kalau itu yang lebih sering dilakukan, ya. Ya, kalian bisa baca lagi nih caranya. Ya. Next slide. Ya. Lalu IO structure, ya, ada dua cara method of handling IO. After IO start, program only when IO completion, ada lagi yang, ya, kita nggak perlu nunggu sampai selesai. Misalnya begini, kita masih ingat bahwa komputer kita sangat cepat. Ya, kalau komputer spasi, ya, dia berubah slide kan? Oke, kita lagi. Okay. Nah, sekarang kalau kamu lihat gitu, bisa nggak kamu perlunya pencet spasi lebih cepat daripada refleks daripada komputer? Pasalnya nggak bisa lagi kalian, gitu kan? Ya, lu pencet spasi 5 kali. Oke. Nah ini saking cepatnya, mundur lagi 5 kali mundur. Ya, saking cepatnya komputer kerja itu dia berubah tanpa kalian bisa lebih cepat kalian. Ya, jadi rasanya IO itu otomatis muncul pada user. Ya. Nah, coba sekarang gitu ya, contoh gitu ya. Aku buka Word, habis itu buka Excel. Sebelum Word buka, aku klik double klik Excel. Bisa nggak? Bisa. Itu adalah contoh di mana IO masih bisa melakukan hal sesuatu tanpa selesai kayak sebelumnya. Jadi Word belum buka, belum beres, Excel bisa di double klik. Nanti ketika sampai itu tiba-tiba Word muncul, ya udah muncul. Kalau Excel muncul, itu lagi, ya. Nah itu adalah komputer modern sekarang. Dia seperti itu. Kalau yang dulu enggak. Ketika aku bermain dengan Windows 3.1, Windows 5, ya. Dulu ketika aku bermain Doom, aku mesti keluar dari Windows ya, aku main ke DOS. Gak ada istilah multi programming, gak ada program lain yang bisa jalan kalau aku lagi main game. Kalau sekarang aku main game, masih bisa aku dengerin YouTube. Ya, oke, next slide. Ya. Oke. Lalu ada yang berhubungan dengan IO structure. Ya. Tambah 3 sekali kok.
jadi ini adalah cara kerjanya. Kalau ada yang nunggu I/O selesai dan kalau dia tidak nunggu I/O selesai. Ya. Kalau kita tunggu selesai, kita baru bisa lakukan I/O yang lain. Ya. Jadi hanya ada satu I/O dalam satu keadaan. Oke. Kalau ini ya, kita nanti memiliki tabel. Kenapa memiliki tabel? Ya karena kalau kita bertanya dari klik A, B, C, D, E, F, G gitu. Kalau cepat sekali kliknya, ya, jadi kita klik A, B, C, tapi C nya belum muncul, ketik D, C itu mesti T, yang ketika aku huruf C itu mesti dimunculin di Word kita kan, ya. Kalau belum lihat ya, yang jago-jago ngetik gitu ya, saking cepat ngetiknya, layarnya nggak bisa ini. Atau yang lebih sulit lagi enggak, jangan itu, jangan ngetik. Para pro e-sport itu kemampuan mereka melakukan inputan itu bisa sangat cepat sampai akhirnya kadang-kadang nggak sanggup. Ya, kalau nggak salah kalian baru dengar ada keyboard baru. Saya yang suka main e-sport, ikutin. Ada keyboard baru yang bilang keyboard ini malah cheating istilahnya itu, saking bagusnya. Pernah dengar? Kenapa itu? Karena kemampuan dia mengolah I/O-nya sangat bagus. Ya. Biasanya itu dipakai untuk ini, untuk yang jago FPS gitu. Itulah keyboard terbaru mereka. Kalau mau ini itu. Kalau aku pakai keyboard yang murah sama keyboard yang mahal, tetap aja pasti kalah terus. Jadi yang menentukan itu jago atau tidak, buat aku bukan keyboardnya. Tergantung siapa teammateku. Tim aku jago mungkin menang, tim aku jelek ya, aku juga jelek, sama-sama jelek ujung-ujungnya. Ya, oke, next slide. Ya, terus next. Ya, selain itu kita bermain dengan storage. Ya, bayangkan kalau komputer kita tidak bisa menyimpan data. Kalian belum ngerasain main NES atau NES? Nintendo Entertainment System. Pernah main? Pernah? Punya kamu dulu? Saya nggak mungkin punya. Tahun 2000 kamu lahir kan? Jadi dulu itu kalau aku lagi main gitu, belum tamat, ya, nggak bisa kita pause simpen, nggak bisa nyimpen mereka. Jadi gimana caranya? Ya ubah channel TV-nya, itu terjalan dia. Ya. Jadi menyimpan data itu gimana? Kalau kita menyimpan file dulu. Dulu komputer pertama nggak ada istilah nyimpan data. Kalau kita menyimpan data di apa? Di print. Dulu komputer yang pertama sekali kalau kalian pernah nonton ada film tentang ada 3 perempuan warna hitam gitu yang kerja di NASA, pernah dengar gitu? Wah, coba tahu gitu. Yang apa perempuan yang kerja di NASA gitu? Itu komputer IBM keluar ya. Wah, dulu namanya. Kalau bilang ini adalah departemen komputer. Isinya apa kira-kira? Apa? Kira-kira? Menurut apa? Apa itu departemen komputer dulu? Ya, kalian salah berpikir. Apa dia daripada komputer? Departemen komputer di NASA dulu isinya perempuan-perempuan. Kerjanya menghitung. Ada kalkulator yang tua itu yang papan hitung aja. Itu namanya departemen komputer. Jangan kalian berpikir IBM sudah keluar, NASA kan sudah itu. Ya, IBM itu baru. Gitu.
komputer itu baru sekitar 60 tahunan, 70 tahunan umurnya itu. Generasinya itu. Jadi itu adalah namanya alat hitung. Jadi kalau dulu itu komputer dulu itu nggak punya ini, nggak punya monitor, nggak punya keyboard, pakai punch card, pakai printer interface-nya. Masukin inputan pakai punch card, keluar adalah kertas. Ya. Tapi sekarang komputer sekarang sudah yang bagus. Kenapa? Karena kita perlu alat penyimpanan. Ya. Nah, tempat penyimpanan tersebut ada beberapa tipe. Ada namanya random access, ada namanya random tipe itu adalah tipe daripada memori atau namanya main memory. Ya, kalau utama daripada komputer storage. Karena kalau berpikir storage jangan dulu berpikir hard drive. Dulu nggak ada memori dulu itu komputer dulu itu. Ya, sekarang memori adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Tipe memori adalah volatile. Apa itu volatile? Kemarin sudah jelaskan kawan di Orko. Apa? Bukan. Lagi? Kalau dimatiin datanya hilang. Ya, itu dia. Kalau dia hanya bisa menyimpan data jika ada listrik. Makanya dulu ketika aku bermain dengan Super Nintendo saya, ya, nggak bisa komputer dimatikan. Kenapa? Karena tipe ini adalah volatile. Ya, nggak bisa aku matikan Nintendo gua lalu besoknya nyalakan nyambung lagi, nggak bisa seperti gitu. Nggak bisa nyimpen dia. Ya. Kalian mungkin sama nggak masuk ke generasi PS? Enggak ya? PlayStation 1, PlayStation 2 tempat ya? PS2. Sebenarnya PS1 yang lebih ini ya. Jadi ketika yang bikin keren sekali adalah ada istilah namanya memory card. Ya. Memory card bisa kita sekarang nyimpen save file. Ya. Hebat sekali dulu itu. Kenapa? Dulu cara kita menyimpan data adalah masih tipe yang volatile. Jadi bagaimana cara kita menyimpan data? Maka Anda pernah lihat ada namanya retro gaming, cartridge dulu itu ada baterai dalamnya. Ya. Dia nyimpan game kalian, save kalian di dalam cartridge-nya. Ya, di dalam cartridge tersebut ada baterai. Kalau tipenya volatile. Jadi kalau kalian beli game second gitu, yang sudah tua, ya pasti kebebasan nggak bisa lagi nyimpan data. Karena baterai sudah tersuap, baterainya masih tukar baterai. Ya. Oke, next. Ya. Lalu ada tipenya hard drive sekarang. Hard drive dan juga ada yang NAND. Hampir semua komputer kalian kalau nggak sudah menggunakan NAND. Apa itu NAND? Non volatile memory. Memori yang tipenya nggak lagi volatile. Contoh utama adalah SD. Ya. Oke. Tapi yang paling murah dan paling gampang dicari adalah hard drive. Aku punya sekitar teras kan. 8 kali 5 minimal 42 tera di kamarku. Baru kemarin hard drive itu crash yang 8 tera satu. Waduh. Sebenarnya aku nggak gitu takut. Kenapa? Aku tahu kalau hard drive crash, selagi nggak kena piringannya, nggak gitu masalah. Bisa recover. Masalahnya meng-recover itu bisa 2 ke 3 minggu. Ya. Kemarin satu bulan. Sudah pernah gitu, sudah lagi kopi mati lampu ya. Sudah ulang lagi dari awal. Ya. Ya. Oke, next. Ya. Definisinya kita lihat ya. Basic komponen kita menggunakan bit. Ya. Lalu ada namanya byte. Byte ada 8 bit. Jadi kalau kalian lihat kecepatan internet itu kita menggunakan bit.
kita ke kalian. Ya, makanya kalau kamu download gitu, aku punya 50 MB, kenapa download itu hanya 5? Ya karena dibagi 8. 5 dibagi 8 berapa? 50 dibagi 8. Ya itulah kecepatan maksimal kamu. Karena yang muncul di dalam munculnya di ini kalian di download kalian adalah byte bukan bit. Perhatikan konversi data seperti gue. Itu juga penting sekali. Ya, perhatikan satu yang kita pakai. Kilo, mega, tera, giga, tera, peta, zeta, dan seterusnya. Ya, next slide. Ya, storage hierarchy itu biasanya dipengaruhi oleh speed, cost, sama volatile. Ya, charging adalah, perhatikan istilah ini, charging. Definisi ini, charging adalah memindahkan informasi dari storage yang lebih lambat ke storage yang lebih cepat. Apa contohnya? Dulu ketika kita ada CD-ROM atau DVD-ROM atau DVD ini adalah kita pindahkan dari DVD ke hard drive. Kalau sekarang dari hard drive ke memori, dari memori ke charge. Namanya charge 2, L1, L2 charge. Itu adalah tempat penyimpanan lebih cepat sebenarnya. Ya, dari antara memori ke CPU. Charging adalah proses pemindahan datanya dari yang lambat ke lebih cepat. Kalau kamu tambahkan satu soal yang berhubungan dengan charging, ya, ya. Kalau misalnya yang warna biru-biru gini, bikin soalnya, bikin ganda nanti, oke? Ya. Next slide. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat, semakin di bawah semakin lambat, tapi semakin murah byte-nya itu. Ya. Hard drive 8 tera tuh kemarin aku beli 3,1 harganya juta. Sebelumnya aku beli hard drive 2 terabyte apa kemarinnya yang 6 nya lupa. 1,5 atau 2 juta lupa pokoknya. Pokoknya masih ya jauh lebih mahal daripada hard drive yang biasa. Salah 2 kali lipat lebih mahal SSD daripada hard drive. Ya. Oke. Hard drive itu lebih cepat daripada optical disk. Optical disk lebih cepat daripada magnetic tape. Apa contoh daripada magnetic tape? Kalau kita pernah lihat, aku dulu ketika aku kerja di perusahaan Deco itu aku lihat masih digunakan. Tapi yang sekarang ada kita gunakan sebagai orang awam magnetic tape. Ada. Contohnya apa? Kaset. Tahu kaset? Saya nggak lagi pakai ya. Ya nggak ada lagi beli kaset di mobil kalian ya. Ada? Ada. Ya. Atau kalian masih ada punya VCR atau DVR gitu untuk nonton film gitu masih menggunakan kaset tape? Nggak ada lagi ya? Masih. Itu adalah contoh magnetic tape. Jadi pada saat kita bisa nyimpen data di dalam magnetic tape. Ini slide. Ya. Ini adalah cara atau bentuk daripada komputer modern. Namanya adalah von Neumann arsitektur. Sekali lagi tolong diingat, ya, von Neumann. Ya. Apa arsitektur komputer baru? Di Oracle ada namanya. Di Oracle kalian sudah pernah mungkin dengar ada kuantum, ada biologi, dan lain-lain. Ya. Tapi yang kita gunakan sampai saat ini masih von Neumann. Next slide. Ya. Oke. Cara kita mindahkan data, gitu ya, dari hard drive pindahkan ke memori, memori pindahkan lalu digunakan oleh CPU. Kan ya? Ya, lalu digunakan tersebut CPU habis itu pasang lagi ke memori, kita save simpan ke drive. Oke? Itu adalah cara sederhana adalah perpindahan data. Oke? Nah, pertanyaan sekarang begini sekarang. Andai kata kita sekarang begini, aku mau buka film yang besarnya 2 GB.
Oke. Kita masih ingat, agar data itu bisa dijalankan, maka dia mesti ada di dalam memori. Ngerti ya? Ya. Sekarang pertanyaan gini sekarang, pernah kalian pertanyaan buka film gitu, lihat apa biasanya kalian kalau buka film apa nama program kalian? MKV apa? MPC apa? MV ya, mirip klasik ya, MPC ya. Pernah kalian lihat kalau coba lihat di ini kamu, lihat di task manajernya, ya. Berapa besar memori yang digunakan oleh media kalian? Kalau film kalian 2 GB, apakah MPC kalian menggunakan memori 2 GB? Kemungkinan enggak. Jadi bagaimana caranya dia bisa menjalankan tersebut? Ya gantian data tersebut. Jadi yang diperlukan, kita kan video itu sederhana kan? Kita mulai dari A, ada tamatnya. Ngerti ya? Jadi kalau begitu, dia bisa ngambil bagian ini, habis itu ngambil bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah pertanyaannya adalah, perlu nggak itu masuk ke CPU hanya untuk pindahkan dari hard drive ke memori? Enggak. Nanti dinamakan sebagai direct memory access structure. Jadi data itu bisa dipindahkan dari hard drive ke memori tanpa lewat CPU, hanya untuk pindahkan agar ketika mau digunakan berikutnya sudah ada di dalam memori. Jadi tanpa CPU perlu lakukan kalkulasi. Oke, next. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kerja komputer kalau pertama kali nyala? Apa yang dilakukan? Ya. Ada di dalam namanya bootstrap program. Program utama yang akan mengload kernel. Ya. Oke. Nah, secara sederhana sekali kalau kita lihat, bisa nggak? Kalian pernah nggak ini? Dulu pasti kalian pernah lakukan. Ada namanya dulu praktikum Orcom, itu kita ambil motherboard, CPU colok semua gitu, kita nyalakan. Jalan gitu kan? Nyala. Oke, sekarang tanya kalau aku lepas memori, nyala nggak komputernya? Hah? Iya tidak? Makanya nyala nggak komputernya? Nyala. Nyala komputernya. Tapi nggak bisa masuk ke OS. Kalau aku nggak punya hard drive, nyala nggak? Nyala. Yang nggak nyala itu kalau nggak ada CPU, itu pasti nggak nyala kalau yang itu. Ya. Tapi masih nyala yang lainnya. Kenapa? Sebenarnya CPU pun masih nyala. Ya, lupa aku. Enggak, CPU nggak bisa CPU. Dulu bisa nggak? Lupa aku. Rasanya misalnya begini, motherboardnya masih nyala motherboardnya. Ya, motherboard yang pertama kali jalan adalah bootstrap program atau BIOS kalian atau firmware nama lainnya gitu. Itu yang di load pertama kali. Yang pertama kali nyala adalah BIOS kalian. Habis itu apa BIOS kalian lakukan? Dia akan cek hardware kalian. Jadi coba kalau kalian itu di rumah gitu ya, coba kalau ada waktu gitu penasaran, coba kalian matikan splash screen-nya. Biasanya kalian kalau nyalakan komputer muncul gambar apa ini? Nah, muncul gambar Asus kan? Habis itu baru masuk ke Windows kan? Itu bisa dimatikan splash screen-nya. Kalau kamu matikan itu muncul apa yang dikasih oleh BIOS kalian. Dia akan cek CPU-nya apa, cek memorinya apa, cek ininya apa, beres semua, baru dia load Windows-nya, baru muncul Windows-nya gitu. Ya, sekarang itu disembunyikan dengan splash screen supaya menarik. Ya, supaya nggak membosankan gitu dengan itu. Biar orang nggak stres, istilahnya gitu kan. Ya, kalau kamu dikasih buku gitu, buku fisika gitu nih. Lihat pas setengahnya, enggak kan? Tapi kalau kalian bilang ini buku fisika tapi ini adalah konstruksi hasil pompa Pascal gitu, itu mungkin kamu bisa ngerti. Jadi makanya disembunyikan.
supaya lebih user friendly istilahnya gitu. Tapi cara pembuatan begitu. Pertama sekali adalah nyalakan BIOS atau bootstrap program. Apa yang dilakukan oleh BIOS? Dia akan cek hardware kalian. Oke? Habisnya ngapain habis itu? Setelah itu dicek ada nggak OS-nya. Oke, OS-nya ada. Di mana? Di hard drive. Kenapa ada? Karena kalau tentukan, siap, ya. Tugas besar kalian mesti bikin OS yang bisa di boot. Atau kalau mau boot dari USB atau mau boot dari flash, dari USB dari sekarang ini. Jadi saya mungkin beli USB yang 8 GB atau 16 GB gitu, murah aja gitu, cuma untuk simpen ini kalian, OS kalian yang kalian bikin. Tesnya adalah membuktikan bahwa kalau sudah beres, kalian colok USB di komputer kalian matikan, kalian boot, itu nanti bisa nyala dari flash drive kalian. Itu adalah prinsip bahwa tugas kalian sudah siap. Jadi bukan hanya menampilkan OS, tapi juga bisa di boot. Ya, OS yang nggak bisa di boot bukan OS, coding rasanya itu. Ya, oke. Ya, itu pada dasar definisinya yang nanti kalian kerjakan. Dia habis itu load ketika sudah ketemu hard drive yang modify, ya, diambil. Karena hard drive sekarang, contohnya hard drive adalah 1 tera. Apa yang mau diambil? Salah lagi kan, kita bilang Windows itu besar. Apa yang dijalankan? Dia cari letak daripada kernelnya. Dari mana dia tahu? Ada namanya MBR, Master Boot Record. Jadi kalau mungkin di storage masih sekitar 12 kali pertemuan lagi baru masuk ke situ. Tapi ada namanya MBR, Master Boot Record. Ya, ketemu itu MBR kita bilang ambil kernelnya jalankan, baru mulai OS-nya mulai bilang oke, kernel jalan, baru namanya jalankan itu. Ya, kernel akan menginterrupt, akan load, baru start system domain, daemons, service provided by kernel. Jadi apa yang di kernel mulai jalan semua, baru kernel akan menginterrupt driven hardware software. Hardware akan bilang oke, aku perlu memori, aku perlu ini, masuk. Habis itu bilang aku mau gini nih. Tukar sampai bisa jalan Windows-nya. Ya. Oke. Ya. Nah, software juga akan jalan. Next. Ya. Oke. Nah, dulu ketika Windows yang lama namanya DOS, lupa, Directory Operating System kalau salah, singkatannya DOS itu. Nah, gue lupa. Coba ketik apa daripada DOS. Itu aja. Kalau punya Google, punya ChatGPT kan, apa sih daripada DOS? Apa? Disk operating system. Oke ya, disk operating system. Oke. Itu aku nggak harap, makanya nanti untuk semua sekali pasti komponen sebagian besarnya. Memang overbook. Karena banyak yang seperti itu ya, silakan kalian cari tahu. Aku nggak jujur kalian hafal. Aku jujur adalah kalian mengerti. Ya. Nah, DOS sistemnya adalah OS yang single task. Maksudnya single task. Kalau aku jalankan program ini, dia nggak bisa jalankan program lain. Ya. Kalau aku mau jalankan program yang berikutnya bagaimana? Ya mesti selesai program ini baru gantian. Ya, program yang itu, tapi kalau begitu bagaimana supaya sebenarnya aku mau otomatiskan? Ya. Kalau yang dulu multi, program adalah gini. Aku pertama mau jalankan program A, B, C, D. Ya, program A jalan, ganti program B jalan, selesai ganti program C dan seterusnya. Begitulah tipe yang batch. Jadi itu adalah contoh yang pada adalah kalau kalian melihat di komputer kalian namanya .bat. Pernah dengar .bat? Nah, hanya pernah lihat .exe gitu ya, program. .exe. Apa ini namanya .bat? .bat adalah perintah itu dijalankan secara berurutan. Batch.
Next slide. Nah, habis itu ada namanya multitasking. Multitasking adalah yang baru sekarang ini yang saya bilang. Aku mau jalankan Windows, aku mau jalankan YouTube, aku mau jalankan Chrome, aku mau jalankan kalkulator, aku mau jalankan ini, bisa jalan semua. Ya, multitasking. Nah, syarat daripada multitasking adalah response time kalian, response time antara satu program dengan program lain, kalau dia bertukar atau jalan sama, mesti di bawah 1 detik. Kenapa? Supaya nggak terasa manusia. Pada saya itu nggak ini, itu nggak jalan secara bersamaan, itu jalan ganti-gantian. Tapi karena bertukarnya sangat cepat, kita terasa dia seperti jalan secara bersamaan. Ya. Nanti kita akan lihat maksudnya ini tipe gini. Ini adalah suatu materi khusus lagi. Next slide. Ya. Ini adalah contoh di mana memori. Jadi OS biasanya OS itu di paling awal sekali memori. Kenapa? Sejak kenapa memori selalu di alamat 0? Coba pikir secara logik. Kalian adalah orang komputer. Kalian masih berpikir secara logik. Jawabannya selalu adalah karena ini alasannya. Clue, memori itu volatile. Lalu bayang kalian, ini contoh adalah satu gelas, ya. Di mana letak air yang pertama kali masuk? Di paling? Kenapa memori selalu di paling di halaman 0? Ya karena pertama kali komputer nyala kan memorinya kosong. Taruh di mana ya? Taruh di 0 kalau begitu. Logik kan sederhana kan? Kenapa kalian nggak begitu? Biasanya berpikir secara logik karena orang komputer. Ya. Oke. Jadi dalam itu, habis itu setiap proses itu mesti ada di dalam memori. Nanti aku akan jelaskan dalam proses program. Next slide. Lalu ada namanya dual operation mode. Nah ini salah satu yang mungkin susah buat kalian ngebayangkan. Tapi pada dasarnya kalian selalu bekerja dalam user mode. Ketika kalian perlu melakukan sesuatu, ya, kamu akan minta izin ke kernel mode. Contoh paling sederhana adalah ketika kalian mengcopy sesuatu, copy file A ke file B. Kalian memerintahkan itu dalam keadaan adalah user mode. Copy itu, tapi itu copy itu akan dijalankan di dalam kernel mode. Next, ya. Slide. Ya, coba lagi di sana. Kalian jalan program kalian. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh OS, dia pindah ke kernel mode. Setelah beres, balik ke user mode. Itu buat apa? Itu adalah menjaga jangan sampai kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh OS. Ya. Jadi cek. Kalau boleh, jalankan oleh kernel. Kalau nggak boleh, itu nggak dijalankan. Next slide. Ya. Selain itu, kalian pernah nggak ini? Ada dibilang program kalian tidak responsif. Ada pilihannya wait, ada matikan. Pernah itu? Itu diatur oleh OS. Jangan sampai kalian nunggu nggak ada respons, itu dibiarkan. Makanya kalian itu dimatikan secara otomatis oleh program kalian. Next. Proses manajemen. Ini adalah suatu materi khusus. Nanti pertemuan 5 atau 6 gitu kita masuk proses. Ya. Bagaimana proses itu? Tapi sebenarnya sebelum kita mulai gitu, apa itu proses? Proses pada dasarnya adalah program yang dieksekusi. Ya. Jadi kalau program itu tidak dieksekusi, itu pada dasarnya hanya coding biasa. Pada dasarnya selama ini, aku rasa kalian belum pernah bikin program masalahnya. Sudah pernah bikin program? Perhatikan ini, proses adalah program yang
eksekusi. Seperti itu ya. Sudah pernah belum bikin program? Pernah. Program apa? Hello World. Ya kan? Itu bukan program, itu coding namanya. Kenapa? Kamu itu tidak pernah melakukan eksekusi. Kamu tuh merunning itu dalam suatu bahasa pemrograman. Bagaimana caranya kita mengeksekusi program? Bagaimana caranya kamu membuka Word kalian? Diapain? Double klik kan? Kalau kalian double klik sekarang coding Hello World kalian, jalan nggak? Jalan nggak? Artinya kalian belum bikin program artinya selama ini. Karena coding kalian tidak bisa dieksekusi. Kalian kalau bikin coding, mau dibikin jadi program, itu mesti di-compile. Kalau kalian bisa double klik, itu jalan, baru apa anggap sebagai program. Kalau nggak hanya coding, hanya teks biasa. Nanti definisi sekarang? Ya, sekarang sudah pernah belum bikin program? Kalau belum, coba lakukan. Ya, coba lakukan. Sederhana kan bikin program? Kan Java, kan Java kamu selama ini masih. Java agak ribet bikin program karena Java jalan di atas Java Virtual Machine. Ya, keluarannya bukan .exe. Karena Java itu adalah OS khusus. Namanya itu Java Virtual Machine. Kalian aku kemarin nyuruh kalian bikin misal virtual machine adalah untuk menjalankan OS. Java virtual machine adalah OS Java. Jadi kalau ditugaskan adalah untuk menjalankan program Java. Ya, pertanyaan sekarang bagaimana caranya kalian bikin program yang bisa menjalankan? Kalau misalnya jadinya .jar gitu kalau kamu compile Java itu. Karena kalau butuhnya .java nggak jalan dia. Coba lah, coba gini, kalau itu PR kalian, coba bikin keadaan di mana program kalian bisa di double klik, jalan gitu. Kalau Java, kalau aku dulu namanya C namanya di compile, keluarnya .exe. Ya. Java masalahnya adalah internet mesin, agak berbeda dia. Oke? Kebayang itu maksudku? Berarti kalian belum bikin program karena program kalian tidak bisa dieksekusi. Ya. Ya, jadi proses adalah program yang dijalankan. Ya. Banyak hal. Oke, kita jalan ke proses. Next slide. Kan ini masih intro ya, ini RKS kalian pada. Ini makanya RKS kalian aku jelaskan. Ya, jadi dalam belajar proses kita bisa membuat proses. Bagaimana saya membuat proses? Sederhana kan membuat adalah dengan double klik menjalankan suatu program. Gimana delete-nya? Kalau baru selesai atau kalau lagi kalian sial gitu, buka task manager and task gitu. Dan keras gitu ya, perhatikan. Oke. Lalu apa lagi yang diperhatikan? Bagaimana cara kita mengsuspend dan mengerjakan program? Komponen program itu bisa di pause gitu atau dijalankan lagi. Ya, sinkronisasi. Ya, nah ini yang nanti aku akan suruh kalian kerjakan yang penting. Provider akan untuk proses communication. Nah ini aku akan suruh satu hal sederhana. Kan aku nyuruh kamu install Windows yang lama kan? Ya, coba menggunakan Windows yang lama, kirimkan chat ke Windows yang ke laptop kalian yang ini sekarang. Namanya NetSend dulu itu. Tanya dulu. Jadi di komen lain namanya NetSend. Dulu ketika aku masih kuliah, ya, kami nggak punya WhatsApp, SMS mahal. Jadi komputer kami semuanya terhubung dengan jaringan LAN. Jadi kalau aku mau ngajak temanku makan, aku ketik NetSend, IP sekian, ayo makan, enter.
kirim itu muncul prompt gitu ke dia. Hey, si ini kirim pesan, ayo makan gitu. Jadi IP sekian bilang ayo makan. Ya, itu adalah cara OS 1 komunikasi dengan OS lain. Contoh yang itu adalah sistem programnya, begitu. Disediakan. Ya, kalian mesti setting filter pesan kalian agar bisa membypass firewall yang dimiliki oleh OS kalian. Seperti itu. Oke? Lalu data handling, itu nanti kita akan lihat, itu materi khusus lagi data handling. Next slide. Memory management. Bagaimana memori itu bisa digunakan, diakses dan digunakan dengan baik karena memori kan terbatas. Hard drive kamu ada 40 tera. Memori hanya 8, nggak mungkin data bisa dipakai semua memori. Pasti ganti-gantian. Ya, atau lebih parah lagi begini sekarang. Seperti yang kemarin sudah main Hogwarts. Nggak ada kalian suka main game sama itu AAA? Betulnya apa game AAA yang kalian mainkan? AAA ya? Game apa? Hah? Elden Ring. Berapa besar ya? Berapa besar? Berapa giga? 50 ke atas. Hogwarts Legacy 110 kalau nggak salah. Ya, apa lagi? Apa? Red Dead Redemption 2. Redemption 2. Itu juga satu gamenya. Ya, yang lain? Skyrim. Sekarang kedua. Ya, tapi nggak apa-apa. Ada 20 giga di Skyrim itu kalau nggak salah. 20 giga ya? Nggak pernah main ke total, nggak pernah bisa lewat daripada tutorial tentang Skyrim aku. Ya, nah masalah begini sekarang. Proses mesti ada di dalam memori agar bisa dijalankan. Ya, itu di Orkom kemarin. Memori itu 8 giga, programku 110 giga. Gimana caranya dia bisa jalan kalau gitu? Sama tadi dengan caranya film tadi, dia akan tukar-tukaran. Tapi bagaimana caranya? Kalau film sederhana kan, film kan ada awal, ada ujung kan? Sinkron, ya, kamu lompat gitu kan. Bagaimana kalau program yang besarnya 40 giga, gimana awal sama ujungnya? Nah, itulah yang nanti itu adalah tugas OS dalam memori management. Next slide. Soalnya kita memori di sini. File system, oke, file system. Nah, baru kemarin aku bilang hard drive itu crash. Ya, crash hard drive itu 8 tera hilang. Ya. Masalahnya yang hilang itu adalah hard drive itu crash. Yang rusak adalah file system rusak. Data hard drive-nya enggak. Apa itu file system? File system adalah hal yang disediakan oleh OS untuk membuat sebuah logical view terhadap data kalian. Jadi yang hilang adalah logical view terhadap datanya. Ingat, data di dalam hard drive adalah 1010. Jadi kalau kamu ngapus data, sebenarnya kamu nggak ngapus, kamu hanya tanda bahwa sekarang data-data sudah dihapus. Jadi kemarin ketika aku meng-recover dataku 8 tera, yang muncul 12 tera dataku muncul. Aku bilang, aduh, baru ingat kalau aku meng-recover gini, bukan hanya yang 8 tera yang kemarin hilang, data-data yang sekitar 4 tera yang sudah aku hapus muncul lagi. Jadi mesti aku cari gitu, apa yang sudah aku hapus, jangan dimasukin lagi. Ya. Nah, ini adalah file system. Ya, dia membuat agar data itu bisa terlihat. Ya, next slide. Ya, dan ini digunakan oleh mass storage system, hard drive, SSD, flash drive, flash drive, ya, dan lain-lain. Pokoknya tipenya adalah mass storage system. Next. Ya. Caching, sekali lagi caching adalah apa caching? Kata? Kalau nanti bikin soal caching ya. Apa caching? Caching adalah memindahkan. Katakan jawab. Ingat itu nilai sekali bertambah ya.
bagus. Namanya ya, memindahkan dari yang lebih lambat ke yang lebih cepat. Ya. Bagaimana caranya? Nah, itu hal yang ini kita nggak akan pelajari. Hanya untuk memperkenalkan kalian aja. Ya. Next slide. Ini adalah tipe-tipe daripada storage, ya. Yang kalian sering pakai adalah solid state drive atau hard drive, ya. Ini agak salah ini, sudah berubah, ya. Hard drive yang kemarin aku beli, SSD kemarin 2 tera kemarin aku beli. Sudah sampai berapa tera sekarang SSD itu sudah kemarin kalau nggak salah aku dengar yang dalam tahap bisa sudah 48 petabyte kalau nggak salah storage ininya yang dalam riset kemarin. Itu tua sekali, ya. Tapi yang ini tipenya register, charge, memory, hard drive. Baru yang tipe namanya yang tersier. Jadi yang main memory, secondary. Yang nomor 5 itu yang tersier. Flash drive, DVD, magnetic, tipe yang berikutnya 3. Oke, next slide. Ya, migrasi kalau kita baca dari yang lambat lebih cepat, dari yang tersier DVD ke hard drive ke memori ke charge, dan barang itu ke register. Oke. Ini kita tidak akan pelajari. Kemarin aku lihat RTS kalian kita hanya berhenti di security. Ini ada di bab ini, bab 19. Nah, kita nggak sampai ke situ. Next slide. Lalu juga I/O system kita juga tidak akan mempelajari. Kita masuk sini proses sama security. Bedanya apa proses sama security? Nah, ini nanti sebenarnya mata kuliah khusus. Protection security. Salah satu tugas utama daripada sistem adalah bermain dengan ini. Ya, tepatnya adalah menjaga agar sistem kalian security sama prosesnya bagus. Komputer kalian, siapa sih yang laptop kalian ada password katakanlah? Password kalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus ya. Ya, ada password. Ya. Itu namanya protection, bukan security. Itu namanya protection. Guna protection adalah menjamin user bisa menggunakan OS dan menjamin agar user yang tidak memiliki akses tidak bisa menggunakan port tersebut. Ya. Jadi kalau kamu punya user, punya password, dia bisa gunakan. Kalau kamu punya user, punya password, nggak bisa gunakan. Oke? Security itu menjaga dari jaringan luar, dari luarnya. Jadi jangan sampai orang yang nggak punya user sama password bisa masuk. Okay. Next, virtualization. Ya, ini yang kemarin kita sudah kerjakan adalah kalian membuat virtual mesin. Ya, biasanya dia akan lebih lama daripada mesin kalian saat ini. Tapi untuk komputer modern, ya, itu hardware kalian itu overpowered pada saat sekarang ini. Ya, nanti coba kalian jalankan 2 OS kalian, jangan OS tersebut di laptop kalian, ya, nggak masalah. Oke, next. Ya, jadi tipe daripada adalah gini. Ini adalah contoh yang biasa. Ya, proses jalan dan soal kernel baru hardware yang berjalan tersebut. Virtualization, ya. Hardware berjalan virtual mesin, bahwa virtual mesin itu bisa menjalankan kernel masing-masing. Makanya dia bisa menjalankan lebih daripada beberapa OS sekaligus. Ya. Next slide. Ya. Nah, setelah itu ada namanya distributed system. Itu nanti kalian akan pelajari itu dengan buku Masura kalau nggak salah. Mata kuliah pilihan. Ya. Bagaimana kalau kita mau menjalankan itu dalam satu jaringan? Aku nggak akan terlalu jalan, tapi kalau kalian bisa mulai dari sekarang mulai bisa sendiri. Ini sudah berhubungan dengan jaringan dan lain. Ya, next, jaringan itu bisa macam-macam. Nanti kalian pelajari di jaringan. Mulai dari jaringan LAN biasa, ya LAN masuk ke
ada jaringan internet, ada lagi WAN dan lain-lain. Oke, next. Next, ya. Nah, komputer arsitektur, kalian sudah mempelajari ini di Orkom, bahwa kita pada sekarang menggunakan komputer yang tipenya multi processing atau multi core. Kenapa ini penting sekali multi core? Ya. Kalian belum pernah membuat programnya kalian belum buat, apalagi bikin program yang multi threading. Ya, nanti mungkin kalian pelajari. Ya. Kenapa aku bilang tadi komputer kalian overpowered? Karena pada dasarnya kalian nggak akan pernah menggunakan hardware kalian dengan optimal. Kalian bikin program gitu, ya, contohnya bikin program 1000 baris gitu, andai kata ya, jalan gitu, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai selesai, bagus gitu jalannya. Atau bikin program yang sudah ada GUI-nya gitu, udah bagus. Masalahnya adalah begini, program kalian tipenya masih yang sekuensial. Aku sudah menggunakan kelas, Pak. Sudah punya kelas kan? Ya? Aku bikin kelas kok, Pak, bukan lagi sekuensial. Oke. Masalahnya akan jalan nggak? Kelas A dengan kelas B akan jalan nggak secara bersamaan? Enggak. Kenapa? Kalian biasanya belum membuat thread. Jadi bagaimana caranya kalian komputer kamu punya 4 core, kamu hanya menggunakan 1 core. Ya, kenapa? Karena jalan 1, 2, 3, 4. Oh, pindah ke baris 10. Dan itu namanya single core processing atau namanya single thread. Ya. Iya, program kalian mungkin multi thread dari segi ininya, tapi penjalannya masih single, artinya hanya 1 core yang dipakai. Jadi itu kalian mempelajari, atau masih belum jelas gimana kurikulum kalian untuk yang multi thread kalian, karena satu di Outro 3 kan masih mendapat. Oke. Next. Ya. Nah, dulu ketika komputer belum ada namanya multi core, kalau kita mau menggunakan komputer yang mau jalan secara bersamaan, kita mesti memiliki komputer yang memiliki 2 CPU. Jadi ini tipenya. 2 CPU prosesor 0, prosesor 1, baru ada memori. Ya. Itu dulu. Aku punya teman yang punya teman katanya dia punya model gitu. Aku baru lihat. Tapi ada. Sampai sekarang masih ada. Itu next. Ya. Lalu ada namanya dual core. Itu maksudnya ketika aku masih sumur kalian gitu. Aku punya Intel Core 4. Sudah bangga sekali aku gitu, Intel Core 4. Lalu muncul Intel Dual Core. Aku masih cukup bilang, kenapa Intel Core 2 ini lebih mahal, tapi kecepatannya itu sudah 3,4 GHz gitu. Intel Core yang Dual Core itu 1,8. Bilang, kenapa ini lebih lambat, tapi jauh lebih mahal daripada yang Intel PT4 itu. Ternyata karena dia memiliki 2 core itu. Jadi lambat dari segi speednya per core-nya, tapi kemungkinan untuk melakukan 2 hal yang bersamaan. Next slide. Ya. Lalu ada nanya kamera, oke, itu nanti itu. Sekarang kalian bisa dengan computing. Alamnya cluster system, di mana banyak komputer dipakai untuk melakukan banyak hal. Nah, dulu ketika Amerika angkatan udaranya perlu superkomputer, ya, mereka beli PlayStation 3. Kenapa? Karena PlayStation 3 waktu itu adalah satu komputer yang canggih sekali dengan harga yang murah. Mereka ambil, mereka install Linux, lalu mereka cluster menjadi superkomputer. Sangat bagus waktu itu. Suatu contoh yang bagus, kalian bisa lihat di ini. Itu sudah terdokumentasi. Ya. Next. Ya. Begini, komputer harus nyambung. Oke. Next. Ini sudah kalian lihat ya, ini hardware sederhana. Next. Ya, komputer environment.
Tradisional yang aku masih pakai, mobile yang kalian semua pakai juga, client server, peer to peer, computing dan embedded. Terus tradisional yang kalian pakai saat ini suatu komputer biasa, ada jaringan dan lain. Next, mobile, Android, Mac, seterusnya. Next, client server, ini yang kita sudah bermain dengan ini. Kalau kalian bicara tentang back end, front end, tahu saya itu? Ya. Kalau aplikasi kalian di sini di client itu namanya front end. Back end adalah kalian bikin aplikasi di bagian server. Ya. Skill untuk itu agak berbeda. Kenapa? Karena biasanya OS-nya berbeda OS-nya. Ya. Maksudnya apa? OS ini adalah Windows. Kalau kalian mau server yang oke dan murah gitu, biasanya kalian nggak akan menggunakan Windows sebagai server OS servernya. Kalian akan menggunakan Linux atau FreeBSD atau apa gitu untuk yang ininya. Jadi program kalian mesti bisa komunikasi antara Windows dengan ini. Oke, next. Peer to peer. Kalau kalian gunakan torrent istilahnya gitu. Pernah torrent? Ya. Silakan kalian pelajari lagi. Next. Cloud computing. Jadi ini yang lagi heboh sekarang, cloud computing. Ya, dimana komputer itu kamu kalau nggak punya power kalian bisa pinjam dari tempat lain. Contoh yang paling terkenal cloud computing adalah crypto mining. Ya. Next. Ya, ada banyak tipenya. Itu sudah masuk dalam terus. Next. Next. Oke, real time system. Ya, ini adalah satu hal yang unik sekali terhadap komputer. Ya. Embedded. Kenapa kita menggunakan embedded? Pertama murah. Ya. Kedua, dia tujuannya adalah untuk real time. Windows adalah OS yang sangat lambat. Lambat, ya karena dia dirancang untuk melakukan segala hal. Dirancang untuk convenience. Mana lebih cepat? Mobil Avanza atau mobil F1? Mana lebih nyaman? Avanza. Jangan pikir, oh aku bisa nyetir mobil F1. Wah, sama sekali nggak nyaman. Pertama, kalau hujan basah kalian. Ya, nggak ada AC. Ya, tempat duduknya keras. Nyetirnya susah, nyetirnya nggak nyaman nyetir mobil F1 dibanding Avanza. Malah lebih cepat mobil F1. Kenapa? Karena dirancang untuk cepat. Ya, Avanza dirancang untuk nyaman dan murah. Ya, seperti gitu. Ya, real time OS has well defined fixed time constraint. Ya, processing must be done within constraint. Dia mesti siap dalam jangka waktu yang sangat kecil. Ya. Next. Ya. Nah, OS yang kalian ini adalah sekarang adalah free and open OS. Perhatikan ada dua, kenapa dibedakan free sama open source? Ya. Open source yang gratis belum tentu open source. Bisa aja orang bikin kasih gratis, tapi dia codingnya nggak dibuka. Ya, sama juga open source belum tentu gratis. Ya, oke. Ya. Tapi tujuan utamanya adalah mengcounter digital art management agar semua orang bisa menggunakannya. Biasanya sih open source gratis. Yang bayar biasanya adalah jasa. Seperti gini, kalau kamu punya masalah seperti kalian telepon Linuxnya, aku punya masalah, itu baru bayar, begitu. Oke. Contoh, ya kalau seperti itu ya. Dan silakan tadi tuliskan gunakan VM untuk coba-coba. Oke, next slide. Oke, tolong kalian baca aja ini yang biru ini, ya. Kalau ada pertanyaan, ini nanti aku akan gunakan sebagai tugas diskusi kalian di
forum nanti. Tapi ini tergantung e-learningnya kapan jalan atau tidak. Next slide. Ya. Kenal data, ini sama, tidak sama sekali tidak sentuh. Ya. Ini tentang kenal. Kalau kalian benar-benar mau mendalami OS, kalian mau mendalami open source, kalian belajar ini. Aku bukan bagianku ini. Kalau kalian silakan, tapi di sini aku mungkin Pak Hadi mungkin tahu tentang ini, kenal. Next. Oke, ya. Jadi itu adalah RPS kita. Kita pada dasarnya yang setelah proses security, ya itu kita tidak dalamin. Proses security itu kita hanya masuk secara sekilas, karena itu ada mata kuliah khusus. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Wakil hari ini tolong yang dibeli kemarin, tolong diisi yang sebelumnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tolong ketua kelas kemarin, tolong cek, tolong kirimkan print gitu, tolong kumpulkan ke yang perwakilan kemarin ketua kelas ya kan? Ya. Tolong laporan yang foto mesin kirimkan kasih ke dia. Nanti dia lap ke saya. Ya, nanti tugas yang 2 minggu lagi itu tugas 3 peksanya. Ya. Oke. Ngerti ya? 2 minggu. Install 4 OS tersebut. Buat laporan seperti yang Mas. Iya, semuanya pasti bikin laporan. Nggak ada yang hanya install beres gitu. Oke, apa pertanyaan? Ya. Ya, yang semester ini. Ya. Itu harus sampai final. Nah, hanya ini aja, yang pokoknya lulus seleksi pertama. Kalau kamu nggak lulus seleksi pasti nggak dalam ini. Masa lulus seleksi namanya. Komputer lah, ilmu komputer. Jangan pajak pinang ya kemarin ya. Nggak berlaku kalau kemarin pajak pinang, pajak huruf, segala macam itu nggak berlaku. Ya, itu akan membuat nilai kalian pada saat sudah A. Cuma yang itu hanya akan menutupi yang ininya, menutup yang bagian cukup besar sekalian. Tapi saran saya, walaupun kalian itu tetap bantu teman kalian yang mungkin yang anggotanya kurang gitu, tidak meramaikan kelompok gitu. Walaupun kamu udah kerja. Ya. Nah, silakan. Oke. Kalau tidak ada, bicara saya sudah 2 jam. Hah? Kalau jam 30. Inilah waktu kalian untuk tanya jawab, diskusi atau apa gitu ke aku. Oke? Oke lah. Ini untuk membantu kalian kalau kalian tarik. Ya. Sistem operasi pada dasarnya belum pernah jadi TA. Oke? Artinya apa? Artinya banyak judul-judul mudah tentang sistem operasi yang bisa kamu bikin. Dulu ketika aku masih ini, ketika aku di Telkom, satu orang bikin judulnya adalah remaster Linux. Karena belum ada yang bikin waktu itu. Ya. Orang keduanya langsung ditolak. Kenapa? Karena mirip sekali dan nggak ada perkembangan begitu. Ya. Jadi coba kalian sekarang, ya, kalau kalian tarik ini, coba kalian download jurnal-jurnal yang abal-abal gitu ya tentang sistem operasi. Ya, yang muda-muda yang nggak punya kualitas gitu, ya coba lihat bisa nggak kalian bikin paper seperti gitu, sistem operasi yang muda-muda gitu. Kan kalau kita bicara tentang analisis data kan repot. Kalau sistem operasi yang ada yang kakak tingkat kalian pas sudah melakukan semuanya, TAT tentang data mining, tentang NLP, setiap tahun tingkat kesulitannya makin lama makin tinggi.
Karena nggak bisa lagi pakai yang sederhana. Jadi sistem operasi ini adalah belum pernah dibikin TA. Atau padahal aku belum pernah lihat TA sistem operasi. Jadi yang tertarik gitu, tertarik. Nah ini seperti gini, kalau kalian bikin UTS, UAS, ini semua nggak boleh kalian bikin. Kalau kalian bikin papernya dan kalian submit, ya, submit aja, kirim gitu, paper submit gitu, supaya itu udah ada balasan bahwa kalian perlu bayar gitu atau sudah diterima gitu. Kalau dari kalian. Dan kemungkinan itu bisa langsung jadi TA kalian. Jadi kalian boleh bikin TA. Dan ingat, ya, hanya yang sedikit yang bisa bersedia. Kenapa? Karena kalau satu orang yang bikin, yang lainnya pada tiru kan. Yang tiru itu biasanya nggak bisa lagi diterima oleh jurnal-jurnal seperti gitu. Karena aku bikin remastering Linux tentang rumah sakit, kalian bikin remaster tentang sekolah. Oh, terlalu mirip. Yang sekolah sudah yang terima yang pertama. Oke? Yang mau bicara seperti itu boleh bicara dengan aku. Jadi jurnal-jurnalnya kan yang nggak usah yang aneh-aneh gitu, ya. Nggak usah pakai Sinta, nggak usah pakai itu satu. Sekarang sederhana gitu. Kalian masih semester 3. Gak usah yang aneh-aneh. Ya, cari aja gitu. Kalau kamu udah ngerti, boleh bicara dengan aku. Kalau kalian submit aja gitu, ada balasan. Kalau sudah bayar gitu, gak usah bilang ini, karena banyak ya. Kalau kalian submit ke jurnal yang tipenya predator, jurnal yang hanya minta uang, ya banyak yang minta uang. Ya, kalau diterima, udah itu TA kalian beres pada dasarnya. Kalau saya daripada kalian bayar teman gitu untuk bikin TA, jadi biasanya daripada kalian bikin paper, submit gitu, kalian bayar jurnal data itu berapa? 500.000 kalau nggak salah, udah beres TA kalian. Oke? Aku tujuannya membuat agar kuliah kalian lebih gampang. Ya. Kalau kalian begitu, mata kuliah apa langsung A. Oke? Pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akhir di sini pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Senin. Oke, selamat siang semuanya. Tolong nanti link YouTube-nya kirim ke grup biar bersama-sama bisa lihat. Jangan lupa ya minggu depan ini ya, yang pasti tolong sudah siap. Nah, aku akan coba supaya kalian gunakan langsung pakai dari Zoom apa nih. Jadi nggak lagi pakai tak OBS. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Pak. Thank you guys. Itu ala-ala.